Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afsahil arabi lisana wa aqwahum bayana sahibul hikmatil balighah wal hujjatid damighah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. المكرم الفاضل إلى رئيس مؤسسة معهد اللغة العربية الشي. المكرم الفاضل إلى مدير معهد اللغة العربية الشي وإلى جميع أساتذ وأساتذات معهد اللغة الشي. المكرم إلى جميع الضيوف، عفوا لي لم أذكر اسمه وإمكان الوفداء. الفاضل إلى جميع أبواه المتخرجين الحفلة اليوم. أشكر شكرا على هذه الفرصة الذي أعطاني أنني اليوم وكيلا رئيس شؤون الدينية الحكومية الشي. Olehnya anak depu pekali kata he. Hadirin hadirat al-mutakharijin al-haflah yang kami hormati dan muliakan. Sedikit saya sambung tadi dengan bahasa Aceh supaya mengamuhi nyo Aceh, dan lun adalah urang Aceh. Jadi payah lungkeun dengan bahasa Aceh mupadung krek mengamuhi berupaji bahasa Aceh juga hana tilu. Ya mana? Berarti bahasa Aceh jut cit becu-becu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang harus kita juga hormati dan kita sepakati bersama untuk kita sampaikan dalam konteks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa itu merupakan satu alat komunikasi yang alat itu adalah menjadi satu faktor terpenting untuk mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Wabil khusus misalnya tentang informasi. Informasi yang kita inginkan adalah ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wisudawan dan wisudawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah dengan berbagai program yang dipersiapkan. Yang hari ini programnya adalah I'dadul Muallimin, program 1 tahun dalam rangka menguasai
bahasa dan ilmu-ilmu yang telah dikurikulumkan pada ma'had yang kita banggakan ini. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dapat kita sampaikan informasi sebagai berikut. Agar nantinya dapat melihat celah mana yang kemudian kami terus membantu. Kementerian Agama Republik Indonesia diberi hak untuk mengelola namanya pendidikan agama, keagamaan, dan pendidikan diniyah. Serta pondok pesantren. Kan banyak betul itu. Pendidikan agama, ada keagamaan, ada pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. Hari ini pondok pesantren lahir dengan Undang-Undang 18 tahun 2019 yang memiliki ciri tertentu. Tapi pendidikan agama dengan struktur sebagai berikut. Yang boleh dilaksanakan oleh pondok pesantren. Yang pertama, yang disebut dengan PKPPS. Program pendidikan kesetaraan. Sama halnya dengan paket kalau di luar. Apakah paket B untuk SMP, paket C untuk SMA sederajat. Pondok pesantren dan santrinya yang belajar di sana diberi kesempatan kepada lembaga tersebut mengambil program namanya PKPPS. Namun PKPPS tersebut hari ini sudah mau dimoratoriumkan. Akan diganti dengan program yang lain. Kedua, pondok pesantren daya atau lembaga pendidikan agama LPI itu dibolehkan untuk mengambil program yang namanya Satuan Pendidikan Muadalah yang disebut dengan SPM. SPM ini adalah khusus kepada pondok pesantren Salafiyah yang belajar kitab kuning dengan sejumlah pelajaran kitab kuning yang ada di dalamnya, kemudian diujiankan dan diberi hak oleh pemerintah atas izin operasional SPM tersebut berdasarkan tingkat. Apakah diulah tingkat setara min atau SD, atau wusta setara SMP MTS, atau juga kemudian ulia setara SMA MA. Kurikulumnya terserah dan tergantung pada level tingkatan ad-darajah. Dan kitab yang dipilih, Kementerian Agama, Pemerintah Republik Indonesia mempersilahkan kepada kiainya. Misalnya kalau belajar fikih, apa kitab yang digunakan? Ada kiai kepinginnya untuk mengawali pada fiqhul wadih misalnya. Tafadhal. Ma muskilah. La masalah tuh, silakan aja. Tapi ada nanti kiainya, wa nahnu nurid fi kifayah. Nahnu kifayatul akhyar. Oh silakan. Nggak masalah, yang penting pelajaran fikih dilaksanakan dan contoh-contoh yang lain yang silakan. Sehingga kekhasan daripada pondok pesantren itu sangat ditentukan oleh kiai yang ada di dalamnya. Maka kiai dari setiap pondok pesantren itu disyaratkan minimal menguasai kitab I'anatut Talibin. Kalau orang Aceh sering bilang kitab Yanah. Kitab Yanah. Tapi maknanya bukan Yanah, I'anatut Talibin. Panjang dia. Orang Aceh tidak suka panjang-panjang. Mau nyebut cepat-cepat saja. Berikutnya, mereka juga akan diberikan ijazah oleh pemerintah sesuai dengan izin SPM itu. Dan ijazah itu sama nilainya dengan ijazah anak-anak yang belajar di sekolah lainnya yang formal, baik di SMA, MA, dan seterusnya.
Yang ketiga, Kementerian Agama lewat PD Pontren pada bahagian kami itu memberikan izin yang namanya PDF pada lembaga pondok pesantren. PDF itu singkatan daripada pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal ini sedikit berbeda dengan SPM yang tadi. Kalau SPM itu ya terserah kiai, kitabnya terserah kiai, sementara di PDF ada hak pemerintah untuk mengatur di dalamnya sedikit. Pelajarannya pun ada hak pemerintah sedikit ngatur. Misalnya wajib PPKN. Wajib. Tapi kalau untuk SPM, PPKN itu tidak wajib. Yang wajib pengetahuannya. Sehingga pondok pesantren boleh setiap bulan itu ngundang Pak Dan Ramil saja. Undang Pak Dan Ramil buat panggung, buat acara seperti ini, kumpul santri, suruh sampaikan ceramah cinta tanah air pada Dan Ramil. Itu udah masuk pelajaran PPKN. Hari Senin undang Pak Kapolsek, suruh berdiri di depan santriwan santribati untuk memberikan ceramah tertib lalu lintas. Misalnya, itu bahagian daripada hubbul watan minal iman. Tapi di PDF, dia memang ada harus mengajar khusus PPKN. Ini bedanya di sisi pelajaran. Ijazahnya sama. Levelnya lebih hebat PDF. Di ULA ada wusta, ada ulia, dan ma'had ali. Nah, jadi ini kemudian beredar di masyarakat. Kementerian Agama punya program Ma'had Ali pada level tertinggi tingkat Al-Jami'ah di PDF. Lalu di UIN Ar-Raniri atau IAIN yang ada di Indonesia, mereka juga ingin mengasramakan anak-anaknya di sebuah asrama. Lalu mereka punya program. Nama program mereka juga Ma'had Ali. Alhamdulillah kita juga punya satu yayasan yang juga kita beri nama dengan Yayasan Ma'had Ali Al-Lughah Al-Arabiyah. Di mana nanti yang cocok, yang bisa disambung, tapi yang penting semua bisa berjalan untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi yang terbaik. Kami sangat mendukung segala program yang dilakukan oleh Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah ini, karena kami juga setuju kalau Aceh kita ingin menyebutkan sebagai serambi Mekah, tapi mungkin bahasa Arab juga sebagai serambinya. Bahasa Arab juga berawal dari Aceh. Luar biasa. Kami punya pengalaman 2 kali di Arab. Ketika memimpin jamaah haji, saya di tahun 2024 kemarin sebagai ketua kloter 7 memimpin jamaah haji. Rupanya enak mimpin jamaah haji di sana itu karena ketemu dengan maktab, dengan syarikah, ketemu dengan orang-orang di sana itu dengan polisi dan sebagainya. Ternyata jika kita punya bahasa Arab yang lumayan. Tapi ketika bahasa Arabnya nggak lumayan, maka menjadi kacaulah satu situasi yang ada di sana. Walaupun di Saudi Arabia itu, di Makkah, di Madinah, mereka rata-rata lebih suka menggunakan bahasa biasa. Dan mereka sangat kagum melihat kita dengan bicara bahasa Arab yang fasih. Al-fusha jiddan, antum min aina ta'allamta al-lughat al-arabiyyah. Tahu kalian. Hanya itu pun aja lagi kita nyomarin. Apalagi seperti anak-anak kita tadi yang berdiskusi di depan. Oh, luar biasa. Roi matailun. Luar biasa. Ada mendih bejek kana lun rono. Gitulah hebat. Bagaimana menjadi hebat anak? Saya ingat sebuah bacaan kitab saya dari Al-Atiyah Al-Abrashi. Apa kata beliau? Bahwa tidak jauh lebih pentingnya metode daripada materi.
Tapi melainkan kadangkala ya, at-tariqah ahammun minal maddah. Bahwa metode itu jauh lebih baik, lebih penting dibanding materi. Saya kira ini al-muallim wal muallimah luar biasa, ini at-turuq yang digunakan, metode yang digunakan. Sehingga melahirkan anak-anaknya yang hebat, yang luar biasa. Terus apalagi kata Al-Atiyah Al-Abrashi, kadangkala al-maddatu ahammun minat tariqah. Ada waktu-waktu tertentu bahwa materi itu jauh lebih penting ketimbang metode. Kenapa? Jangan ngaco. Salah-salah. Kita mau tubut sunnah. Sunnah itu yang mana misalnya? Man sanna sunnati fahuwa minni yang mana? Apakah sunnah itu khutwah, derap langkah dan sebagainya? Itu kadang-kadang perlu. Namanya materi. Untuk tidak mencela orang lain. Pengetahuan itu penting, kata Al-Atiyah Al-Abrashi. Kalau pertama tadi katanya metode, bahtru urang bagdanya oleh. Tapi kemudian jauh lebih penting materinya. Tapi terus kata beliau, kadang-kadang kedua hal itu juga nggak terlalu penting. Nggak terlalu, tapi penting. Tapi wal muallimu ahammun minhuma. Bahwa faktor guru, faktor muallim itu jauh lebih penting dibanding kedua itu. Makanya saya lihat tadi Syapantas mengatakan, ani allaku al-mutakharrijun, luar biasa, masya Allah. Kenapa? Karena guru-guru kalian, ustadz dan ustazah telah mengilmui kalian dengan baik. Saya sudah dengar kalimat bahasa Arabnya, Arab betul, Arab, tidak Aceh. Ya, iya. Karena saya ya lumayan lah belajar bahasa Arab. Dari pesantren saya belajar bahasa Arab. Saya S1 bahasa Arab. Saya juga kuliah di Fakultas Selpet dengan Qismul Lughah, Qismul Quran di UIE Malaysia dengan guru saya dari Sudan. Ya mungkin saya juga tidak sefasih orang lain. Tapi saya belajar untuk bisa fasih agar ketika kita gunakan bahasa Aceh, bilagi guru Aceh. Puhaba, habagot. Ya. Ho nejak kujak kedeh. Ya itu dia. Jangan seperti orang Aceh yang ngomongnya enggak bahasa Aceh. Mak, cin uli ke rumah sehat bak kudondong karubah. Bak kudongdong atau bak kerundung? Ini dia. Fasihul lisan. Ini yang paling penting. Jadi ngomong bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar bahasa Arabnya, lahjahnya, lahjatul Arab. Ke lahjah Arab, manis muka, ismi Abdurrahman. Nah. Karena itu kita menyampaikan luar biasa, kalian telah memilih tempat yang tidak salah pilih, melahirkan bahasa-bahasa yang baik, punya pengetahuan-pengetahuan yang luas. Selanjutnya kami ingin sedikit tambahkan dari apa yang telah dipesan oleh ketua yayasan, bahwa kata alma mater itu dari dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alma mater itu dari kata mother alim. Alma yaitu alim. Mater adalah mother. Jadi alma mater jadi mother alim. Kalau begitu mother alim, lokasi di mana Anda tempat belajar itu alim semuanya. Sesuai dengan kata Rasulullah, kun aliman. Luar biasa. Karena itu jangan lupakan mother yang alim itu. Kemanapun Anda berada, silahkan tetap dijaga alma mother. Mother alim, jika nggak ngerti lagi, kembali ke mother, kemudian tanyakan kepada mereka bagaimana pengembangan dan kelanjutan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan, saya ingin mengucapkan kalimat laisal buka yaumul firaq.
walakinnal buka yaumul liqa. Tidak perlu kalian tangisi itu. Walaupun air mata terus bercucuran. Tapi kerinduan Anda terus untuk menambah pengetahuan. Agar menjadi yang lebih baik. Dan alma mater Anda pun akan semakin meningkat. Wa in tamshi ilal ka'bah. Inzil lahdah. Fi mahattah jihad. In turid sahal arabiyyah. Idhab ta'allam fi ma'hadil lughah. Mohon maaf, itu saya coba tadi terjemahkan pantun bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.